האנושי והמוסרי ביותר בעולם. אין צבא כזה בעולם. Ini adalah momen penuh tawa, haru, dan bahagia ketika 4 sandera Hamas yang berhasil dibebaskan kembali bertemu dengan keluarganya. Dan ini adalah kondisi yang terjadi di Palestina ketika Israel melancarkan operasi militer di Nusairat, Gaza pada Sabtu 8 Juni 2024. Demi membebaskan 4 sandera yang masih terlihat sehat itu, ratusan nyawa warga sipil di Palestina jadi bayaran yang tak ternilai harganya. Pada Sabtu 8 Juni 2024, mendadak dan tanpa peringatan, pasukan Israel menyerbu kamp Nusairat di Gaza, Palestina pada tengah hari. Dengan menyamar sebagai pasukan Hamas dan warga sipil, pasukan Israel menyusup ke wilayah penduduk tempat para sandera ditahan. Militer Israel melaporkan para sandera Hamas dikurung di 2 gedung yang berbeda. Operasi militer ini telah lama direncanakan oleh IDF dan beberapa kali dibatalkan karena kondisi yang tak menguntungkan pasukan Israel. Hingga akhirnya pada Sabtu siang itu, serangan dari berbagai penjuru udara dan darat dilancarkan oleh Israel ke Nusairat yang padat penduduk. Terjadilah baku tembak sengit di antara militer Israel dan Hamas, dan kekacauan terjadi di mana-mana hingga akhirnya IDF membawa pulang 4 sandera itu. Mereka adalah Noah Argamani, Almog Merian, Andrei Kozov, dan Shlomi Ziv. Dengan demikian, pembebasan sandera Hamas kini telah mencapai gelombang kelima. Saat melancarkan operasi militer, situasi di Nusairat saat itu dipenuhi oleh aktivitas para warga sipil yang tengah berbelanja di pasar terdekat. Berbagai ledakan bom besar-besaran dilancarkan oleh Israel. Akibatnya, 274 warga sipil yang terdiri atas 64 anak-anak, 57 perempuan, dan 37 lansia dilaporkan tewas. Sementara itu, korban luka mencapai 698 orang, yang sebagian harus menjalani amputasi hingga mengalami luka berat. Ini adalah salah satu hari paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir bagi warga Gaza. بلغ عدد الشهداء نتيجة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مجزرة النصيرات يوم أمس 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا. وكان من بين أعداد الشهداء الذين وصلوا جثث عبارة عن أشلاء، وكان في صعوبة في التعرف عليهم، فيما بلغ عدد الإصابات 698 مصابا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا. وكان من بين أعداد إصابات وصلوا إلى المستشفى مبتوري الأطراف وإصابات خطيرة. Tewasnya 274 warga sipil rasanya tak sebanding jika hanya untuk membebaskan 4 sandera Hamas. Namun, itulah yang terjadi pada Sabtu 8 Juni 2024. Dengan dibebaskannya 4 sandera Hamas itu, maka diperkirakan saat ini masih ada 120 sandera dan 43 diantaranya telah dinyatakan tewas. Sementara Palestina hingga video ini tayang harus mengalami kehilangan nyawa warga sipil sebanyak hampir 37.000 orang. Tak hanya itu, Israel sendiri dilaporkan juga masih menahan sekitar 9.900 orang Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Pembebasan sandera sejatinya bisa dilakukan tanpa harus melalui pertumpahan darah yang begitu mematikan seperti yang terjadi pada November 2023 lalu. Untuk sesaat, baik Israel maupun Palestina, kedua pihak berbahagia menyambut pembebasan sandera Hamas dan tahanan Israel. Saat itu, Israel dan Hamas sempat bersepakat untuk melakukan gencatan senjata selama beberapa hari melalui mediasi Mesir dan Qatar. Kita pun tak bisa melupakan momen ini. Ya, momen ketika warga Israel yang disandera tersenyum dan melambaikan tangan ke arah pasukan Hamas. Kini pun, para mediator tengah mengusahakan kesepakatan gencatan senjata untuk kembali dilaksanakan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei 2024 bahkan telah mengumumkan sebuah kesepakatan gencatan senjata permanen, mulai dari pembebasan sandera hingga rekonstruksi besar-besaran di Gaza. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menanggapi usulan itu dengan ambigu. Netanyahu sempat menanggapi usulan itu dengan dingin dan menegaskan akan terus melancarkan serangan ke Gaza. Sehari kemudian, meski tetap menolak, tapi Netanyahu sempat melunak dengan usulan itu. Sementara Hamas, meski awalnya menyambut dengan positif usulan itu, namun belakangan Hamas mencurigai usulan itu tak bisa menjadi jaminan terciptanya gencatan senjata. Hingga video ini tayang, belum ada kesepakatan apapun yang memungkinkan pemulihan situasi dan perdamaian di Gaza, Palestina.